Tensi berapa tadi pagi? 130. 130. Padahal obatnya 2. Saya menyuruh yang dilepas 1, tapi si ibunya nggak mau. Saking pedenya. Jadi itulah karakter pasien yang saking optimis, berjuang keras, efeknya juga maksimal. Berbeda dengan pasien yang ngeyel. Ya, ngeyel masih aduh takut, aduh cemas. Oh ya sudah, saya juga tidak bisa memaksakan. Ya, jadi ternyata karakter pasien itu pengaruh terhadap cepat tidaknya hasil. Ini termasuk fightingnya hebat, optimisnya hebat, termasuk Bu Heni. Silakan Bu. Makasih Bu. Senyum kan? Waktu datang susah senyum, ekspresi nangis, sedih. Saya harus cuci darah, dia lari ke saya. Kita lihat, kita berusaha dulu. Nah, pertanyaannya adalah siapakah orang yang beresiko cepat tua? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Siapa gitu loh. Saya berbicara di sini aging dan anti-aging. Anti-aging tahu? Anti penuaan. Jadi sebenarnya penuaan ini kalau kita mau berjuang itu bisa diperlambat. Ingatnya hanya bisa memperlambat. Tapi tua itu suatu hal yang mutlak tidak bisa dilawan. Ya. 1, usia ya. 1 usia pasti. Yang kedua, apa penyebab seseorang cepat tua? Yang pasti rokok. Ya, perokok cepat tua. Mungkin puluhan kali lipat. Ya, ingat merokok itu pembuluh darah dicekik, ya. Kulitnya kering sehingga keriput, tulangnya keropos. Makanya lihat perokok giginya umur 50 tahun banyak yang sudah pada habis. Kemudian yang ketiga, tidur malam, ya. Orang yang kualitas tidur malamnya baik, beda. Ya, sebenarnya bisa mendelay penuaan. Karena tidur yang baik adalah obat yang baik. Mengapa sih tidur malam? Kenapa tidak tidur siang? Kalau orang semakin banyak tidur siang, insya Allah tidur malamnya makin susah. Karena dia sudah kenyang dengan tidur siang. Makanya tidur siang boleh nggak? Boleh, tapi sebentar. Boleh sebentar, maksimal berapa? 30 menit sampai 1 jam, ya. Jam 11 sampai jam 12. Nggak boleh tidur kalau sudah sore. Karena sore mendekati malam. Otomatis tidur malamnya akan masih segar malam harinya. Jadi itu perhatikan waktu boleh tidur itu. Orang yang sering begadang juga akan berbeda. Karena teorinya detoksifikasi, relaksasi terbaik itu adalah tidur malam. Dan proses kesembuhan juga banyak terjadi di malam hari. Sehingga saya sering membuat orang sakit itu gimana caranya supaya tidur nyaman. Sehingga kamar di holistik juga kenyamanan pasien itu nomor 1. Orang kalau sudah nyaman, suasana tidur juga enak. Ya, jadi tidur malam ini tolong diperhatikan. Makanya maaf ibu-ibu yang punya anak biasa gadget. Ya, terus ya. Kita harus tegas sama anak, jam 9 timing terakhir main handphone. Ya, karena ini 1 efek radiasi, kedua efek lelah mata ya, terjaga terus. Yang keempat, nggak sadar ya kalau handphone itu bikin cepat tua. Iya, malah teori terbaru yang saya dengar, radiasi handphone itu bisa memperpendek gen. Gen kita itu makin pendek tuh makin cepat tua. Sementara kita hidup, manusia bisa hidup tanpa nasi sehari, tapi 15 menit nggak ada handphone aja udah dicari kemana-mana. Ya kan? Ya, jadi memang sadari kita jangan dijajah oleh teknologi. Ada waktunya lah, jangan, kalau perlu sekali-kali tinggalkan. Ya, handphone ini. Tolong kasih tubuh ini bebas radiasi. Karena sekarang radiasi di mana-mana. Nggak sadar, nggak ngeh kan, telepon nggak berhenti-berhenti. Ya kan, anak-anak sekarang bayangkan. Ya, bayi aja ibu-ibu kalau nggak mau pusing, game itu dijadikan alat. Tanpa disadari sebenarnya seorang ibu sudah merusak anaknya. Dari kecil sudah dibikin nyandu game. Otaknya dirusak, gennya dirusak, matanya dirusak, sendi-sendinya dirusak. Jadi jangan sepelekan nih handphone kita. Ya, karena kalau gen sudah memendek pasti tua, lebih cepat penuaannya. Jadi gen kita ini bisa keriput. Ya. Bisa memendek gen kita, makin tua makin memendek. Yang kelima, olahraga.
Olahraga. Jadi olahraga ini apa yang terjadi setelah kita olahraga? Merasa segar nggak? Merasa fresh? Ya, terus apa lagi? Ngantuk hilang? Terus apa lagi? Konsentrasi membaik? Oke, terus apa lagi? Tidak ada lesu, tidak ada ngantuk. Ibu jangan difoto. Tidak lesu, tidak ngantuk, konsentrasi, ya, merasa fit. Dan apa yang terjadi kalau orang rajin olahraga? Jarang sakit. Orang yang rajin olahraga itu jarang sakit loh. Ada yang bisa tahu nggak, bisa jelaskan apa hubungan rajin olahraga dengan jarang sakit? Aliran darahnya kali. Satu, oksigen lebih cepat terjamin, mensuplai ke seluruh tubuh. Kalau kita nggak pernah olahraga, ngandelin jantung mensuplainya. Tapi ketika otot kita dibawa bergerak, ini otot kita ini membantu pompa jantung. Jadi membantu suplai aliran darah dan oksigen. Sehingga olahraga meringankan kerja jantung. Nah, akibatnya jantungnya nggak cepat rusak. Dan kedua, dengan olahraga ini banyak hormon-hormon anti penuaan keluar. Teorinya minimal kalau sudah 30 menit olahraga. Ya, dan frekuensi olahraga mengobati tubuh itu kalau frekuensi minimal 3 kali seminggu. Minimal 30 menit. Kalau bisa ada target berkeringat. Jadi kayak dosis obat. Dosis obat kurang ya nggak sembuh. Ya, dosis obat 3 kali 1 dimakan sehari 1 nggak efektif, begitu pula dengan dosis olahraga. Lihat kalau orang habis olahraga marah-marah nggak? Hilang kan? Nah, makanya kalau orang yang suka marah-marah olahraga deh. Ya. Biar hormon endorfinnya keluar, bikin pede, bikin tenang, bikin senyum. Karena bugar ini bikin orang mudah senyum. Tumbuhan yang kena matahari dengan yang tidak kena matahari lebih layu mana? Lebih layu yang tidak kena matahari. Begitu pula manusia. Tidak pernah berjemur, dia akan layu dan cepat tua. Jadi sebenarnya jangan lupakan dahsyatnya matahari untuk melawan penuaan. Ya, karena teorinya hormon-hormon yang bikin rileks, yang bikin nyaman itu katanya keluar setelah kita 30 menit berjemur. Jadi berjemur itu minimal 30 menit. Ya. Sama. Boleh pendek kalau siang hari. Kalau sudah terik matahari panas sekali itu boleh pendek. Tapi memang nggak nyaman. Tapi kalau pagi jam 8, jam 9, atau jam 10 itu minimal 30 menit. Jadi ingat ya, durasi waktu berjemur itu perhatikan. Siapa yang tahu mahalnya matahari dia akan kejar seperti saya. Boleh tanya, saya sering mengejar matahari. Walaupun 30 menit tubuh saya harus kena matahari. Kalau gimana pun itu adalah senjata. Senjata untuk melawan penuaan. Saya bicara profesi jadi ya, saya tulis saja ya. Orang-orang yang sering mengajak tamu entertain, makan di hotel, kerjanya kan makan enak. Olahraga nggak sempat, ya nggak, makan enak. Akhirnya lama-lama badan gemuk. Udah badan gemuk terus diabetes, hipertensi, lama-lama jantung koroner. Karena profesi petani ada diuntungkan. Dia kena matahari terus, dia mencangkul, sehingga di usia 90 tahun dia masih gagah. Ya, terus profesi guru ada kelebihannya. Profesi dokter juga ada resiko tertular. Ya kan, namanya tiap hari kita kontak dengan orang sakit. Jadi tidak sedikit juga seseorang ini juga mudah sakit, mudah tua, itu sangat ditentukan juga oleh profesi. Makanya kita harus mengenal apa resiko profesi kita. Apalagi orang-orang Jakarta berangkat pagi menghindari macet, ya. Anak belum bangun sudah berjalan. Ya kan? Pulang rumah anak sudah tidur, ya. Di rumah di mobil ber-AC, di rumah ber-AC, di kantor ber-AC. Jadi sangat kekurangan apa? Jadi salah satu rahasia petani awet muda itu dia ketemu fresh air, udara segar terus. Ini udara segar, nggak ada AC, lebih nikmat daripada AC. Ya, badan kita akan bicara ya. Udara segar ini luar biasa dan sekarang menjadi barang langka. Sampai ada pasien saya yang bicara, seandainya ini udara bisa di packing saya bawa, karena saya akan bawa ini udara segar ke Bekasi, ke Jakarta gitu kan. Jadi carilah udara segar. Stres. Siapa orang yang cepat stres, dia sebenarnya lebih cepat tua. Ya, siapa orang yang emosional, yang pemarah, sulit memaafkan orang, ya kan, bawaannya benci, dendam,
Ya, di dalam jiwanya itu nggak pernah rileks. Itu tanpa disadari dia sebenarnya menggerogoti fisiknya sendiri. Sehingga orang pemaaf tensinya lebih baik. Orang pemarah itu biasanya tensinya naik. Ya, banyak kejadian orang stroke, pecah pembuluh darah setelah emosi, tekanan darah naik terus pecah. Ya, jadi karakter, ya saya hubungi karakter. Karakter orang tuh menentukan penyakit. Jadi orang yang enjoy, orang yang relax, terus apa lagi? Orang yang pemaaf, ya, orang yang bersabar, itu bukan hanya jarang sakit, sekali sakit pun dia cepat sembuh. Tidak panik. Tapi kalau panikan, cemasan, emosi, marah, supir dimarahin, pembantu dimarahin, suami dimarahin, ya. Kerjaannya salah dikit, orang-orang yang karakternya perfeksionis. Segala sesuatu harus sempurna. Padahal di dunia tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan, ya. Yang ke-10 orang yang mudah obat. Menurut saya, ya. Orang yang mudah obat itu sebenarnya dia mudah sakit. Ya nggak? Tuh, jawabannya iya ini. Karena merasakan, Ibu. Suaminya merasakan sendiri. Dia datang diabetes, ya. Dia datang diabetes, dia datang hipertensi, ya Bu. Iya. Datang pakai insulin, obat diabetes kimia, obat hipertensinya 2. Hari keberapa Bu di sini? 4. Hari keempat. Apa yang Ibu rasakan, ceritakan? Dari Berasa lebih segar? ya Tensinya membaik padahal obatnya nggak dimakan. Ya, udah hampir seminggu di sini. Gulanya membaik padahal nggak pakai obat. Saya mau ganti obat alami, tapi belum diganti pun sudah bagus. Ya, terus apa lagi Ibu bisa cerita? pertama sekarang saya udah nggak minum obat yang dari dokter. Kedua insulin sudah lepas. Ketiga saya kan gatel Bu, kalau ginjal tuh gatel ureum tuh kan ya tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Dan satu hal yang saya lihat dari Ibu ini pertama datang menemui saya, muka stresnya, tampang stresnya tegang. Sekarang senyumnya keluar, tenangnya keluar, pedenya keluar. Itu beda ya Bu ya. Pokoknya ditanya juga sulit ekspresi mukanya karena informasi yang ada di otak dia ini menakutkan semua. Ya, jadi ya itulah. Stresnya itu ketika menurun, hilang, mungkin dia secara fisik di sini bisa lebih baik, bukan dengan banyak obat-obatan. Akhirnya rasa percaya diri dia muncul, imun sistemnya menguat, fisiknya membaik. Ya Bu ya. Tensi berapa tadi pagi? 130. 130. Padahal obatnya 2. Saya menyuruh yang dilepas 1, tapi si ibunya nggak mau. Saking pedenya. Jadi itulah karakter pasien yang saking optimis, berjuang keras, efeknya juga maksimal. Berbeda dengan pasien yang ngeyel. Ya, ngeyel masih aduh takut, aduh cemas. Oh ya sudah, saya juga tidak bisa memaksakan. Ya, jadi ternyata karakter pasien itu pengaruh terhadap cepat tidaknya hasil. Ini termasuk fightingnya hebat. Optimisnya hebat, termasuk Bu Heni. Silakan Bu. Makasih Bu. Senyum kan? Waktu datang susah senyum. Ekspresi nangis, sedih. Saya harus cuci darah, dia lari ke saya. Kita lihat, kita berusaha dulu. Nih maaf ya, sekarang pasien yang datang ke saya, cancer itu 40 tahun, 35 tahun. Dulu-dulu cancer itu 65 tahun ke atas. Ya itu lifestyle, banyak faktor. Nanti suatu saat saya ngebahas masalah cancer. Ya, terus hipertensi usia muda-muda. Diabetes, pasien yang saya temui umur 25 tahun, 28 tahun udah pada diabetes. Ya, jantung koroner 40 tahun udah pasang ring. Ya, jadi sekarang penuaannya lebih cepat. Makanya manusia makin di sini makin pendek umurnya. Ya, makin pendek umurnya. Jadi berusaha tidak mudah obat-obatan. Saya tidak anti obat, boleh obat kalau darurat. Ya, kalau tidak darurat, keluhan belajar lawan dulu dengan perbaikan pola hidup. Ya, lawan dengan perbaikan pola makan. Lawan dengan istirahat, ya. Lawan dengan tidur malam yang baik. Ibarat mobil ganti oli. Ya, insya Allah mesinnya lebih enak.